Selamat pagi, Jess. Ini ada komen bagus banget ya dari Ibu Insya. Salam Pak Jess. Betul sekali apa yang disampaikan itu, Pak. Karena kita tidak usah mendoktrin diri, tetapi berpikir positif. Ya betul. Susah Bu, kalau kita mau mendoktrin diri itu susah ya, tidak gampang. Karena mendoktrin diri itu butuh ada satu power yang kuat, orang yang kuat, yang kata-katanya itu berpengaruh besar, dan kemudian itu yang bisa mendoktrin. Kalau enggak bisa. Ya, kita ini di Konoha ini kan makhluk ikut-ikutan. Jujur, kita mau jujur, semua kita itu kan semuanya ikut-ikutan. Mau nikah ikut-ikutan, makanya disebut musim kawin. Mau punya anak ikut-ikutan, kebobolan ya. Mau sekolah ikut-ikutan, temannya sekolah di mana, terus kumpulannya sekolah di mana, ngikut sekolah di situ. Ya, agama pun ikut-ikutan. Sehingga ada salah satu kiai yang sampai mengatakan jangan takut murtad, karena semuanya ikut-ikutan. Saya itu kalau tidak memilih ya saya terdoktrin dari kecil. Ya, karena saya dibesarkan di dalam dunia ritual religi. Ya, saya sekolah di sekolah A, ibadah di tempat ibadah A, saya kumpul dengan tetangga di wilayah B, saya beribadah ikut tetangga yang B gitu. Itu ikut-ikutan. Orang-orang Konoha ini rata-rata ikut-ikutan. Sehingga kalau kita tidak mendoktrin, wah, resikonya besar banget. Makanya kitab hidup saya dikatakan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Tidak ada kebiasaan yang baik mempengaruhi pergaulan yang buruk, tidak ada. Kamu kumpul sama pemabok 5 orang, maka kamu jadi yang ke-6. Kamu kumpul sama tukang kritik 5 orang, maka kamu jadi tukang kritik yang ke-6. Kamu kumpul sama politikus busuk 5 orang, maka kamu jadi politikus busuk yang ke-6. Tapi kalau kamu kumpul sama 6 pengusaha, maka kamu jadi pengusaha yang ke-7. Kamu kumpul sama 6 orang kaya, maka kamu menjadi orang kaya yang ke-7. Nah, itulah kehidupan itu seperti itu gitu. Tidak bisa tidak. Makanya saya pernah mengatakan dalam konten-konten saya, hampir rata-rata orang sukses itu adalah perantau. Tapi tidak semua perantau itu sukses. Ya karena apa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu sudah kodrat itu, tidak bisa diusahakan yang berbeda. Ya, jadi mau tidak mau, kamu boleh tanya. Kalau tidak percaya omongan saya, siapa orang yang kamu sebut murtad, dan siapa yang kamu sebut mualaf, dan siapa yang kamu sebut orang yang pindah agama? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kumpulannya. Pasti itu, tidak mungkin tidak itu. Karena apa ya? Karena pilihan hidup itu alamiah. Nah, kamu kalau kumpul sama 6 orang sehat, maka kamu akan menjadi yang ke-7. Kamu mendengarkan 6 konten saya, 7 konten saya, dan kamu ketemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan saya, ya. Contohnya kamu mendengarkan konten saya, kemudian kamu mendengarkan kontennya Pak Felix yang dari Aussie, kamu mendengar kontennya Pak Frans yang dari Amerika, kamu mendengar kontennya Bu Niken Tanto Sudibyo, kamu mendengarkan kontennya siapa itu? Dokter Awet Muda, kamu mendengarkan kontennya siapa lagi itu? Ya, kamu akan sama seperti saya, frekuensinya sama gitu. Tapi kalau kamu mendengarkan kontennya ya yang dikit-dikit mengkambing hitamkan telur, yang dikit-dikit mengkambing hitamkan daging, yang dikit-dikit mengkambing hitamkan ikan, ya maaf aja, kamu pasti terfarmasi, Jess. Itu sudah hukum alamiahnya seperti itu, Jess. Kamu kalau mau bebas obat dan hidup sehat dengan suplemen, ya mesti kamu mendengarkan konten yang sama seperti yang saya dengarkan. Ya, kontennya Dokter Awet Muda, kontennya
Dr. Franz, kontennya Bu Niken, kontennya siapa lagi itu Pak Felix ya, itu kamu akan punya frekuensi yang sama. Tapi kalau enggak ya kamu pasti akan terformasi ya. Hari ini kamu dikasih kamu dikasih formin, terus nanti kamu akan kena ke ginjal ya. Apa itu? Nah, terus ketika sudah dikasih formin, terus kemudian nanti pasti akan minum prasol. Itu sudah pasti itu kayak begitu tuh. Karena itu lingkaran setan mereka. Lingkaran setannya seperti itu. Habis diprasol-prasolin, terus kemudian di formin-forminin, nah kamu nanti pasti akan distatin. Pasti itu, nggak mungkin tidak itu. Habis distatin, kamu akan dikambing hitamkan lagi kolesterolmu. Dan kemudian ujung-ujungnya itu sudah dipastikan cuci darah, gagal ginjal, komplikasi. Itu pasti dipastikan seperti itu. Nah, kata-kata yang terakhir nih, hebat banget nih si Ibu Insya ini, ya. Saya senang Pak Jess berbagi pengalaman. Saya pun hampir 1 tahun sudah tidak makan. Kalau kamu lanjutin komennya, sudah hampir 1 tahun tidak makan karbo. Tetap makan Bu, tidak mungkin tidak Bu. Karbo itu mungkin yang Ibu maksud adalah nasi ya. Saya juga udah 5 tahun tidak makan nasi. Tapi karbo makan enggak? Makan pasti. Ya, telur yang dimasak itu pasti ada karbonya. Kemarin saya makan telur dadar apa namanya? Telur dadar apa nih? Yang pahit-pahit itu pare. Telur dadar pare. Baru tahu saya ada telur dadar pare. Itu sudah ada karbonya, makanya enggak perlu dimakan pakai nasi. Hari ini saya makan sate kambing Sudi Mampir. Bener ya, Sudi Mampir ya. Sate kambing Sudi Mampir yang di Roxy itu. Jalan Musi itu. Enak banget itu sate kambingnya, jos itu. Sampai detik ini saya belum melihat ada yang bisa mengalahkan sate kambingnya Sudi Mampir lah. Ya, 10 tusuk berdua, saya sama istri saya. Sudah ada karbonya karena sate kambing yang dicocol kecap itu sudah mengandung gula. Sudah ada karbonya, jadi tidak perlu dimakan pakai nasi. Saya hari ini makan juga soto kaki kambing. 2 kaki kambing, 1 otak, sama 1 babat. Ya, 1 babat. Itu sudah ada karbonya, Jess. Makanya saya tidak makan pakai nasi. Kan kebutuhan tubuh kita itu adalah mikronutrisi. Ya, kebutuhan tubuh kita itu ada 2, mikronutrisi sama makronutrisi. Ini kebutuhan tubuh yang harus kamu penuhi hari-harimu. Mikronutrisi itu adalah mineral dan vitamin. Nah, mineral sama vitamin kamu bisa supply melalui racikan Makcin. Nah, ini mikronutrisi nih. Mineral sama vitamin sudah lengkap di sini. Kalau kamu punya masalah-masalah degeneratif, komplikatif dan metabolik, kamu harus tambahkan suplemen. Ada liposomal glutathione, ada 8 suplemen yang suka saya sebutkan. Liposomal glutathione, probiotik, MCT, D3K2, magnesium, kalsium, propolis, royal jelly. Itu harus kamu minum itu. Kalau kamu udah kena yang namanya masalah metabolik. Apa itu? Kayak jantung, tumor, ginjal, cuci darah, pankreas, kanker, miom itu. Harus tambahkan suplemen. Nah, mikronutrisi, makronutrisi, asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Dari 5 asupan yang kamu harus masukkan ke tubuhmu, yang 4 kamu abaikan, yang 1 kamu jor pagi, siang, malam. Melek moto, melek cangkem itu isinya adalah gula. Karbo itu gula. Gula lagi, gula lagi, gula lagi, gula lagi. Nasi, mie, jajan, jijin, cemilan, cepuluh, cebelas, minuman berenergi, itu gula semua itu, Jess. Dan itu makanan kamu yang paling banyak yaitu. Ya, nah kalau didetail satu persatu ya ngeri lah. Apa aja, lemper termasuk, keripik termasuk, ciki-cikian termasuk, gedok termasuk, itu gula semua itu. Sedangkan 4 yang lain kamu abaikan. Mikronutrisi yaitu mineral dan vitamin, asam amino, asam lemak. Dan ini kalau kamu makan telur, ikan, daging, seafood, itu sudah lengkap. Kamu makan telur, ikan, daging, seafood yang dimasak sudah mengandung 5 unsur ini, ditambah lagi kamu menutrisi tubuhmu dengan racikan Makcin. Itu sudah top banget. Jadi Ibu, yang namanya karbo itu pasti ada di dalam masakan. Tidak. Karena itu kebutuhan energi kita pasti sudah ada. Ya.